Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I hope all of you are in a great conditions. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris chapter 9. What is it? Di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang report text yang fokusnya pada animal. Mohon maaf anak-anak, hari ini saya terlambat untuk memberikan video pembelajaran dikarenakan ada kegiatan Maulid Nabi Bapak Ibu Guru tepat pukul 10 tadi. Nah, dalam chapter 9 ini we will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get general knowledge about them. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bagaimana berbagi informasi atau memahami tentang things, benda-benda, kemudian animals, binatang-binatang, natural phenomena, fenomena alam, dan yang terakhir adalah social phenomena, fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pengetahuan secara umum tentang hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kesemuanya tadi akan kita rangkum dalam sebuah teks yang bernama report text. Oke, bagaimanakah pembelajaran kita tentang report text? Yes, yang pertama, the first definition. What is report text? Apa sih text report itu? A report text is a type of text that contains general information mainly related to general knowledge with the purpose of informing the readers. Report text adalah satu tipe teks yang berisi tentang general information, adalah informasi secara umum yang utamanya berhubungan dengan pemahaman secara umum, pengetahuan secara umum, dengan tujuan untuk memberi informasi kepada para pembacanya. Jadi informasi yang diberikan kepada para pembaca adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Right? Dipertanggungjawabkan yang seperti apa? Kita lihat berikutnya. Social function. The purpose of a report text is to present information about something in general. Ada kata general. Kalau report di sini yang diinformasikan adalah sesuatu yang berbau umum, ya. To describe the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Text report itu mendeskripsikan bagaimana benda-benda itu ada, kemudian tentang nature atau hal-hal yang terjadi secara alamiah atau yang dibuat oleh manusia, dan juga fenomena sosial yang ada hubungannya dengan lingkungan di sekitar kita. Generic structure, okay. Apa saja yang harus ada di dalam sebuah text report? Ada dua hal yang perlu kalian masukkan atau kalian buat atau harus ada di dalam sebuah text report. Yang pertama, general classifications. What is general classifications? A general classification is a part that state classification of general aspect of things, such as animals, public places, plants, etc. It will be discussed in general. General classification atau
klasifikasi secara umum, dikelaskan secara umum, digolongkan secara umum adalah a general classification is a part, bagian dari state classification of general aspects of things, yaitu klasifikasi yang dinyatakan secara umum dari suatu benda, ya. Jadi dari benda-benda yang ada. Contoh, binatang-binatang, kemudian tempat-tempat umum, tanaman-tanaman, dan lain-lainnya. Dan hal-hal tersebut tadi, it will be discussed in general, bisa didiskusikan secara umum. Kemudian yang kedua adalah description. Okay. Description di sini, this part gives describing of the things which will be discussed in detail in terms of parts and their function, qualities, habits, and behaviors. Ya. Jadi untuk deskripsi, ya, isinya memberikan deskripsi tentang benda-benda yang didiskusikan secara detail, secara satu persatu, runtut. Contohnya bagian-bagiannya atau fungsinya, kualitasnya, habitnya, kebiasaannya, behavior, bagaimana cara hidupnya itu seperti apa sih, kebiasaannya seperti apa sih, atau ada juga yang terdiri dari apa sih, terbuat dari apa sih, misalnya seperti itu. Kalau kita ambil contoh, misalnya animals, kita bahas tentang animals. General classification-nya bisa misalnya dia jenis binatangnya apa, misalkan dia adalah carnivora, berarti kita bisa sebutkan di situ general classification-nya carnivore atau omnivore, ya, and so on. Or mammals, mamalia misalnya. Kemudian untuk deskripsinya, nah deskripsinya itu detail, informasinya lebih sangat detail sekali. Bagian tubuhnya bagaimana, apa saja, fungsinya apa, dia makanannya apa, bagaimana cara mendapatkan makanannya, kemudian bagaimana pola hidupnya, bagaimana berkembang biaknya, bagaimana mereka merawat anak turunnya. Nah, itu namanya description. Itu contoh kalau temanya tentang binatang. Language features. Apa saja sih yang digunakan atau kita butuhkan untuk membuat sebuah teks report? Yang pertama ada use of general nouns, menggunakan kata benda secara umum, misalnya animal, vertebrates. Use of relating verbs, kata hubung, ya. Contohnya di situ ada to be, is, are, has, and so on. Use of timeless present tense to indicate usualness, untuk menyebutkan sesuatu hal yang biasa bisa ditunjukkan waktunya, misalnya menggunakan kata usually, often, sometimes, begitu ya. Contohnya di sini, cow usually eat grass and plants. Use of action verbs when describing behavior. Nah, menggunakan action verb, misalnya can, misalnya walk, run, and so on. Kata kerja yang aktif, ya. Use of technical terms. Ya, teknik hidupnya bagaimana. Ini fokus pada binatang, ya, misalnya kangaroo or marsupials. Nah, sekarang apa sih bedanya report text dengan descriptive text? Karena banyak yang bertanya. Oke. Nah, kita lihat dulu gambarnya di bawah. Untuk report text, karena basicnya adalah in general, report the things which will be discussed in general, secara umum.
Jadi misalnya di situ ada lion. Lionnya itu lion pada umumnya. Lion yang ada dimanapun. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang descriptive text, describe the things in particular and more specific. Ya, yang lebih khusus sekali. Contoh di situ ada lion satu misalnya singa yang ada di kebun binatang Surabaya, misalnya begitu. Misalnya di situ singanya hanya satu. Tapi kalau lebih dari satu yaitu bukan deskriptif ya. Oke. Kemudian di situ, kalau report text, state the reality of the things. Realitinya, kenyataannya, faktualnya itu harus betul dan tidak melalui perkiraan ya. Biasanya ini melalui penelitian panjang. Jadi orang-orang yang punya kemampuan lebih di dalam meneliti tentang binatang, misalkan dia tahu betul. Kemudian kalau deskriptif, identify the things, hanya mengidentifikasi saja. Jadi bisa jadi penulis dari sebuah teks deskriptif itu memberi opini sendiri. Nah, semacam itu ya. Oke. Kemudian describe the aspect of thing in detail. Jadi kalau report itu detail. Kalau yang deskriptif, describe the characteristics of the physics of the things yang biasanya dilakukan oleh si binatang itu, misalnya begitu. Belum tentu binatang yang lainnya seperti itu. Ya, jadi khusus. Kemudian kalau report text, it is a result of observation of analysis ya di sini. Jadi ada observasi, ada analisa khusus sehingga ada sebuah info. Jadi tidak bisa ngawur untuk membuat text report. Kemudian descriptive text, it tells the factual condition of the things, menunjukkan kondisi faktualnya yang kita lihat langsung seperti itu, ya. Oke, contoh di sini bisa kalian lihat di bukunya halaman 166, page 166, itu about buffalo. Silakan dibaca. Kemudian lihat pembahasannya di halaman 169. Nah, itu the main idea, it's about spesiesnya di situ buffalo are big, strong, dark colored mammals with huge horns. Jadi di situ masuk spesiesnya. Spesies di situ berarti sudah diklasifikasikan, namanya general classification. Jadi kalimat pertama tadi sudah termasuk general classification. Nah, yang lainnya adalah detailed facts. Fakta-fakta yang detail dari habitatnya, habitsnya, kebiasaannya, physical characteristics, ciri-ciri fisiknya, emotional characteristic, sifat-sifatnya, kemudian function, fungsinya, manfaatnya binatang ini apa. Kemudian di sini kalau kalian menceritakan secara lisan, contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di halaman 172. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah kalian tulis ya, atau di print bisa, di print atau di fotokopi hasil printnya tadi, kemudian kalian kerjakan seperti contoh saya tadi. Kalian mempelajari tentang text report, kamu analisa ya. Jadi di sini tugas pertamamu adalah baca tentang Komodo dragon tadi, and then ditulis ulang atau bisa kalian print out. Kemudian yang ketiga, dianalisa based on generic structure, berdasarkan generic structure-nya. Seperti contoh tadi, halaman 169 ya. Jadi dibuat seperti itu. Kemudian yang terakhir, submit your assignment on Edmodo and at school. Kumpulkan tugasmu di Edmodo dan juga nanti di sekolah kalau kamu diminta untuk mengumpulkan. Nanti saya buatkan kolom assignment-nya ya. Oke, anak-anak, begitulah tadi pembelajaran kita tentang text report pada hari ini yang fokusnya pada animals. Kalian bisa bertanya kepada saya, barangkali ada hal-hal yang belum difahami, atau mempelajari sendiri dengan browsing pembelajaran tentang text report. Jangan lupa, kerjakan tugas kalian, perhatikan halaman 169 sebagai contoh.
Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.